unmute juga boleh. Bu Titin. Selamat datang, silakan Bu Titin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman untuk waktunya. Di sini saya lebih tepatnya malah belajar nih dengan One Vision ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan dari Pak Kemal dan sudah dibantu dengan Pak Paulus dan Pak Dodi. Terima kasih juga untuk seluruh leader yang luar biasa yang ada di One Vision, untuk founder One Vision dan seluruh tim yang support acara di Sabtu hari ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, mungkin di sini ada yang sama background-nya dengan saya, teman-teman. Jadi biduan. Ya, saya dulu jadi biduan, tapi konsernya di dalam ruang bersalin ya. Suara saya bisa didengar, Pak Herman, mohon cek. Jelas? Clear? Jelas, Ibu, jelas sekali. Jelas ya. Oke. Baik, teman-teman, saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Prudential untuk mengembangkan di Jawa Tengah, yang memang awalnya saya yakin teman-teman di sini semua sudah pernah ngalamin kondisi pertama kali join seperti apa ya. Dan alhamdulillah saya dipertemukan di bisnis ini beserta suami saya. Di sini mungkin banyak yang kenal malah dengan suami saya. Salam dari Pak Kusdiarto ya. Jadi yang leader adalah suami saya. Saya hanya partner ya. Dan partner itulah yang membuat kita semua kuat, betul nggak? Di sini semua berpartner ya, menjalankan bisnis Prudential. Oke, saya rangkum sedikit dari video Sandepan saya. Saya join itu waktu itu direkrut oleh agent saya. Jadi awalnya saya adalah nasabah ya, teman-teman semua. Awalnya saya adalah nasabah, setelah bergabung kurang lebih 1-2 tahun, agent saya tuh cukup gigih nih teman-teman, cukup gigih. Setiap saya selesai praktek, itu pasti sudah ada nih, begitu saya selesai praktek jam 10 malam saya buka pintu ruang praktek, loh kok kamu udah ada di sini, ada apa? Saya bilang kayak gitu ya. Itu berlangsung sampai 3 bulan ya, sampai 3 bulan. Kemudian saya bilang, aduh kalau saya direkrut kayaknya waktu saya nggak ada nih, saya bilang kayak gitu kan. Praktek saya aja selesai bisa jam 11 gitu kan. Akhirnya saya bilang kapan deh insya Allah suami saya ada waktu, saya pertemukan dengan suami saya ya kan. Tapi pada saat bertemu dengan suami saya ikut dengarkan presentasinya nih teman-teman ya. Begitu ikut dengarkan presentasinya, saya bilang bisnis ini, saya waktu itu di dalam kondisi yang nyaman ya teman-teman ya. Sebagai bidan di tahun 2006 saya sudah jadi bidan 12 tahun. 12 tahun, kalau secara ekonomi alhamdulillah Allah titipkan rezeki untuk kami sekeluarga, tetapi saya bisa dibilang jarang sekali jalan-jalan ya. Hampir jarang karena waktu saya benar-benar untuk masyarakat. Nah, di situ saya agak tergelitik pada saat agent yang rekrut saya itu sampaikan sandepansinya kayak tadi gitu ya. Kira-kira kalau ibu-ibu mana yang dikasih jalan-jalan ke luar negeri ya, gratis, happy. Nah, awal mulanya itu simple sekali. Saya bilang, Pak, yuk bismillah kita join ya. Insya Allah kalau kita join dengan itikat yang baik, saya yakin akan ada rezeki. Saya bilang kayak gitu. Kan lumayan juga nanti kita bisa jalan-jalan. Sesimpel itu awalnya ya. Sesimpel itu kemudian kami datang ke Pre-BOP. Setelah itu saya bilang, di Pre-BOP kan sangat manis, indah ya. Saya tipikal orang yang saat itu pokoknya semua positif. Wah, cuma presentasi, nggak keluar modal, kita meyakinkan customer gitu kan. Akhirnya yuk Pak kita join aja. Akhirnya kita join di 2006 teman-teman. Nah, begitu join di 2006, ternyata tidak seindah yang dibayangkan teman-teman ya. Saya yang background-nya bidan, saya juga pernah PNS ya teman-teman. Jadi awalnya saya itu lahir dari 6 bersaudara. Sebelum saya lanjut ke bisnis, saya cerita sedikit background di dalam keluarga saya. Saya 6 bersaudara, saya anak pertama, dan 6 bersaudara itu perempuan 2, dan hanya 2 perempuan yang kuliah teman-teman. 2 perempuan yang kuliah, adik kita ada 4 laki-laki, semua nggak ada yang kuliah, semua terbentur ekonomi ya. Jadi alhamdulillah saya dikasih pelajaran hidup yang cukup panjang teman-teman. Saya
berdua bisa kuliah pun karena beasiswa ya. Kalau dulu kan bidan tuh banyak yang tugas belajar sampai akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri. Nah, selama proses saya TK sampai dengan saya selesai menyelesaikan kebidanan saya itu jualan gorengan. Mungkin kalau teman-teman ada yang orang Jawa ya, ada jualan gorengan pakai gerobak atau pakai meja, itulah masa kecil saya ya. Sambil sekolah, sambil kita jualan, ya saya yakin itu yang membuat kami sekeluarga, adik-adik kita dan semuanya itu menjadi lebih kuat, teman-teman. Ya, sehingga pada saat saya join di Prudential, awalnya wah saya udah biasa jualan nih ya, dari kecil tuh jualan pun kita bisa diterima dengan baik gitu ya. Begitu saya jalan sama suami saya ke teman ya kan kalau di pre-BOP dari dulu sampai sekarang betul nggak kita bikin 100 daftar nama. Masih ya. Saya alhamdulillah sampai hari ini di tim saya masih saya jalankan tuh 100 daftar nama. Udah dicatat semua yang ada di HP. Teman sekolah, teman main, teman bisnis, ya kan, pasien ya. Saya punya pasien, karyawan semua saya catetin semua. Ternyata di 2006 itu saya join putus-putus freeze dengan pertengahan 2007 zong loh teman-teman. Lebih dari 2. Sekarang sudah jelas? Halo? Sudah Bu Titin, sekarang udah jelas lagi. Oke, Ya, oke, baik. terima kasih. Oke, setelah itu teman-teman saya itu di tahun 2007 pertengahan saya sama suami mulai introspeksi nih. Aduh, kita udah jalan ini 6 bulan. 200 yang kita datengin ya. Di ending semua bilangnya setelah pertemuan kedua semua bilang ini, begitu atur janji, Tin boleh datang tapi jangan bicarain asuransi ya. Kira-kira gimana teman-teman? Boleh datang nggak boleh bicarain asuransi gitu loh. Saya sempat ya ampun, masa nggak boleh datang nggak boleh bicarain asuransi ya. Saat itu saya ketemu sama leader saya bilang, saya udah ketemu nih 200 ya. Kenapa mereka semua pertemuan pertama oke, mau ketemu, tapi begitu pertemuan kedua mereka semua bilang, Tin nggak apa-apa main silaturahmi tetap jalan, tapi tolong jangan bicarain asuransi, gitu ya. Sehingga di bulan Juni 2007 kita itu datang dengan istilahnya kalau saya udah bilang, aduh udah give up deh, Pak kayaknya kita nggak cocok nih di bisnis ini, saya bilang kayak gitu ya. Jadi Juni, Juli itu benar-benar 2 bulan saya pelajarin bisnis Prudential. Jadi di saat itu kita introspeksi. Begitu saya bilang, aduh kok kayaknya kayak gini amat ya, terhina banget ya. Kita datang di rumah, pasien ngantri, ya kan, nungguin saya. Ini saya datang semua nolak saya gitu ya. Tapi di Juni Juli itu kita introspeksi, kemudian saya benar-benar sama suami, Pak yuk kita coba kita review lagi deh. 6 bulan yang kita lakukan seperti apa sih ya. Ternyata teman-teman 6 bulan itu saya jarang training. Jadi jarang training, pokoknya saya udah dikasih tools, saya jalan ala saya dan ala suami gitu ya. Kita jalanin dan alhamdulillah di Juni Juli kita sudah mulai oke, kita kayaknya harus masuk kelas dulu deh. Akhirnya saya masuk kelas sampai dengan Agustus. Ya, 3 bulan saya full belajar dari mulai product knowledge sampai dengan semuanya presentasi dan semua role play saya pelajarin, dan alhamdulillah di Agustus 2007 itulah mulai teman-teman ya, yang 200 yang saya datengin saya ulas lagi, dan alhamdulillah di situ mulai ada closing ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngalami ini kayak saya, kayaknya di leader di grup ini juga pasti ada ya mirip-mirip lah ya, teman menjauh semua gitu ya. Bahkan saya waktu itu ngerasa, wah saya ini bidan, saya punya teman dokter banyak, semua dokter sama. Saya sampai heran, kenapa sih orang punya pendidikan tinggi ya, ada di lingkungan kesehatan, kok semua saya WA-tin, lu boleh main tapi tolong please satu, jangan bicara Prudential. Semua begitu. Saya bilang, Dok, enggak dok, saya cuma main aja. Saya bilang. Di awal-awal akhirnya begitu saya udah training, saya bilang, enggak, saya cuma mau main aja gitu. Dan benar-benar teman-teman 2007 itu semua saya dapat dari Agustus sampai Desember itu ada 80 case ya teman-teman. Itu semua dari canvassing. Ya. Jadi saya tidak bisa mengclosingkan orang-orang yang saya kenal karena semua udah menutup semuanya ya. Oke, Pak boleh bantu slide Pak, sambil nanti berjalan saya akan lanjut sharing saya.
Oke, teman-teman ya. Jadi setelah saya berjalan sampai dengan akhir 2007, disitulah kita baru tahu, oh caranya seperti ini ya. Nah, apa sih yang membuat saya dan suami kuat, teman-teman? Ya, teman-teman boleh bayangkan ada di slide itu adalah keluarga besar teman-teman. Ya, teman-teman bayangkan yang ada di slide itu adalah semua keluarga besar teman-teman. Ya, keluarga besar teman-teman lihat. Saya foto ini saya ambil di tahun 2012 pada saat saya hijrah ke Tegal, teman-teman. Jadi saya bangun tim di Tegal, kemudian sebelum saya di ACC untuk approval agency, saya ngajak keluarga besar saya, ya waktu itu syukuran, kemudian saya lanjut ke jalan-jalan ke Bali. Ya, semua 100% pembiayaan dari kami karena kami ingin kasih yang terbaik buat keluarga besar saya dan keluarga besar Pak Kus ya teman-teman. Nah ini yang membuat saya benar-benar ya itu kalau kita bicara pejuang sejati ya teman-teman boleh klik di Google apa sih pejuang sejati. Jadi kalau setelah saya benar-benar merenungi bisnis Prudential dengan 2 tahun saya berjalan dengan suami, ternyata kalau kita hatinya bersih, kita ikhlas, kita bisa bantu semua dengan baik. Nah, itulah yang membuat kita survive gitu loh. Kita kuat apapun yang terjadi, nomor 1 kita minta ridho. Kita minta yang terbaik buat orang-orang sekeliling, buat calon nasabah, buat teman kita, buat kerabat kita. Nah, itulah ternyata dari situ setelah kita legowo ya, kalau orang Jawa bilang legowo, berbesar hati, membuka diri, ternyata rezeki itu Masya Allah. Itu saya sampai, ya Allah sampai hari ini Allah kasih rezeki yang insya Allah berkah dan lancar, ya. Jadi ini mama sama abah ya, abah saya, kemudian ini ibu mertua ya, ibu, kemudian ini abah mertua, ini kakak adik saya, semua saya ajak nih teman-teman ya. Saya bilang saya minta doa ya Allah. Saya akan hijrah ke Tegal, saya minta dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang baik ya, dipertemukan dengan calon nasabah yang baik, dipertemukan dengan calon agent, calon partner bisnis di Prudential yang baik. Itu doa yang selalu saya panjatkan teman-teman ya. Nah, karena saya dan suami dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana, teman-teman, di situ kami punya impian yang sama. Yuk kita sama-sama mengangkat derajat keluarga besar kita. Supaya apa, teman-teman? Kita tuh bekerja tidak hanya kebahagiaan itu kita yang rasain. Karena teman-teman boleh rasakan deh. Kalau kebahagiaan itu hanya dari kita saja, itu kalau di Prudential 2-3 tahun selesai, teman-teman. Sudah cukup ya. Cukup bahagia, cukup lengkap, cukup pokoknya secara ekonomi kalau kita lakukan bisnis ini dengan baik dan benar itu sudah tercukupi. 3-4 tahun sudah tercukupi. Ya, tapi kalau kita ingin mensukseskan semuanya, memberikan informasi yang terbaik, memberikan kesejahteraan yang terbaik buat keluarga, itu nggak ada pernah cukup tuh bukan nggak puas ya teman-teman ya, tapi tidak akan pernah selesai karena kita berbuat baik itu kan selamanya, betul nggak? Saya dengan suami tuh berdoanya gini teman-teman, kalau ada keluarga, kerabat, tetangga yang datang meminta tolong, jangan sampai kita tolak. Nah, menurut teman-teman nih, kalau semua kita punya impian seperti itu, kira-kira butuh dana besar nggak teman-teman? Boleh chat? Perlu dana besar nggak? Kalau kita pengen orang yang kita bantu datang dan kita tidak nolak, kira-kira butuh dana besar nggak? Perlu banget, ya kan? Dan Prudential mengajarkan kita bagaimana kita mau berbesar hati menolong, ya teman-teman. Karena apa? Pada saat sharing tadi beberapa leader ya sharing, mereka mulai terketuk hatinya di bisnis Prudential itu pada saat kita pertama kali menolong klaim dan cair, betul nggak? Saya pertama kali ada klaim itu di 2008 awal, itu teman baik saya, bidan, beliau divonis kanker, dan satu-satunya teman di bidan yang bisa mendampingin ke dokter, mendampingin saat rawat inap, dan sampai
semua biayanya tercover, itu alhamdulillah Allah titipkan ke saya, teman-teman. Itu yang nikmat, nggak bisa terbayar dengan komisi yang saya terima, bonus yang saya terima, jalan-jalan yang saya terima, itu udah nggak ada bandingannya ya. Di situ benar-benar kita bantu klaimnya. Akhirnya beliau sampai tutup usia, teman-teman yang lain organisasi hanya bisa kasih pastinya semampunya organisasi itu bisa memberikan untuk anggotanya. Tapi melalui Prudential, beliau bisa kita bantu keluarganya untuk kuliah anak-anaknya. Nah, disitulah titik balik saya, teman-teman. Ya, titik balik saya, sehingga kalau kita confirm nih, saya benar-benar mau jadi pejuang yang lillahi ta'ala, ya. Kita mau jadi apa yang Allah atau Tuhan berikan ke kita, talenta yang diberikan ke kita, kita balikan lagi. Balikan berkahnya kepada semuanya. Nah itu, saya bilang di bisnis ini dapat semuanya, ya. Nah, terus ada beberapa tanya, terus gimana bidan itu juga ada sumpahnya, betul nggak teman-teman ya? Jadi pada saat dokter, bidan, profesi itu sumpah yang benar-benar kita gaungkan seumur hidup saya selaku di Ikatan Bidan Indonesia, dan saya dengan suami Pak Bismillah, klinik tetap kita ada, yang kelola adalah kerabat, keluarga. Kalau ada yang hal-hal, halo, putus-putus ya. Sekarang sudah bagus lagi, Pak Herman? Sudah aman lagi, Bu. Aman ya, aman ya. Ya, di Jawa ini memang sinyalnya sudah ada kali sebulan ya, naik turun. Oke, next Pak Herman boleh bantu? Mas Dwi bisa next slide. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke slide kedua ya. Jadi pikiran dan badan adalah sebuah sistem ya. Teman-teman dikasih modal sama Allah, badan sehat, pikiran yang baik, yang kalau kita input hal-hal yang baik, maka akan keluar pun yang baik ya. Jadi saat saya join dengan suami, saya berpikir, Pak, ini bisnis Masya Allah baik. Kenapa baik? Kita ngajak teman, saudara, kerabat untuk bisa punya Putus-putus lagi, Bu Titin. Proteksi risiko sakit kita. Halo, dikala ada risiko sakit, kita tidak mengalami terpurukan ekonomi karena kita tidak menyusahkan keluarga, ya kan? Itu baru sakit, aman ya? Oke. Kemudian jika kita tutup usia, ya teman-teman, jangan sampai meninggalkan hutang, ya. Hutang, karena warisan itu pastinya ada dua, ya kan? Tidak hanya warisan harta, tapi ada juga warisan hutang. Nah, pada saat pengembangan syariah, teman-teman, saya awal gabung di 2006-2007 itu saya mungkin sama ya dengan teman-teman yang awalnya juga di konvensional. Jadi saya itu mulai kembangin syariah itu di 2011, teman-teman. Saat saya akan hijrah ke Tegal itu saya baru mulai kembangin syariah. Nah, kalau kita berpikir baik, badan kita baik, maka semua akan merespon baik, teman-teman. Makanya di 2010 saat itu tim saya di Jakarta sudah alhamdulillah cukup lumayan besar, ada di Pro Victory ya, teman-teman. Di 2011 saya diskusi dengan suami, Pak, kenapa kita nggak berbagi berkah ini di kota kelahiran saya ya, di kota kelahiran suami juga ya. Karena saya terpikir dulu saat saya akan resign pegawai negeri dan saya ikut suami, itu kepala puskesmas saya bilang gini, Tin, saya approve ya kamu untuk resign, tapi kamu harus tunjukkan kamu pulang kampung harus sukses. Ya, itu benar-benar kata-kata yang langsung plek. Wah, ini tantangan nih, tantangan yang benar-benar saya harus bisa kasih yang terbaik di desa yang saat itu jadi desa binaan saya saat masih pegawai negeri, teman-teman. Nah, saya tanamkan tuh. Jadi padahal saya sudah di Jakarta tuh 12 tahun, saya masih berpikir, ya Allah, saya punya impian, saya ingin balik kampung, tapi
memberikan manfaat untuk semua. Sehingga di tahun 2011, teman-teman, saya sudah mulai membangun tim di Tegal. Ya, kami tim total di Tegal itu awal-awal kita promosikan 2 UM ya, dulu 2 UM, kemudian kita semua filing nih, teman SD, teman SMP, teman keperawatan, teman bidan, suami saya juga sama, teman SD, semua dikumpulin teman-teman. Di 2011 sampai 2015 kita alhamdulillah saat itu terkumpul total dengan tim itu ada 12 leader teman-teman di Tegal ya. Sehingga kami di sana cukup banyak belajar ya, karena di kota kecil dengan kota besar pasti berbeda pola penerimaannya terhadap asuransi itu berbeda. Tapi satu poin teman-teman, saya setiap ketok pintu ke suatu kota, saya itu selalu ke departemen teman-teman. Jadi saya masuk ke Tegal, masuk ke Pemalang, masuk ke Brebes ya, kemudian masuk ke Bumiayu. Jadi saya kalau masuk ke satu kota, saya akan lihat nih kota seberangannya siapa aja yang berdekatan, ya itu saya datengin. Nah selalu kita silaturahmi terlebih dahulu itu ke departemen ya, di beberapa kantor-kantor, kemudian kantor wali kota, kantor bupati, kemudian Polres, Polsek, Kodim, itu setiap saya masuk ke kota pasti itu yang saya lakukan ya teman-teman. Next Pak. Nah saya ini nebar vibrasi ya tadi ya. Jadi kalau kita punya vibrasi yang positif, maka akan menarik vibrasi yang positif juga. Jadi saya begitu ketok satu kota, saya akan sebar undangan teman-teman. Bagaimana kita visi misi, kenapa Prudential hadir di Pemalang, kenapa Prudential hadir di Tegal, mungkin buat tim One Vision lebih senior dari saya sudah pernah ya masuk ke kota-kota kecil yang bagaimana kita benar-benar merangkul ya mereka supaya nyaman ya. Begitu nyaman kita niatkan baik, responnya itu luar biasa ya. Jadi sampai hari ini saya masih pakai cara ini teman-teman. Nah saat ini pun saya lagi ada di Yogyakarta dan Solo teman-teman, saya ketok pintu semua ya, kemudian masuk ke ID, masuk ke IB, masuk ke PPNI ya kan, di organisasi perawatan, organisasi bidan, kemudian mulai saya tersadar tuh 2007 akhir ya teman-teman ya, sampai sekarang. Dan saya lakukan itu konsisten sampai dengan hari ini ya. Next Pak. Nah, kemudian yang harus saya kontrol apa? Setelah kita masuk ke kota-kota tersebut, saya harus kontrol nih, satu keyakinan saya akan bisnis ini. Karena jujur, saya pun manusia. Ada di suatu ketika gini, saya tuh udah nyebar undangan luar biasa banyak. Saya sudah ini. Kadang ya ampun kok capek banget, tapi kok nyangkutnya cuma sekian. Betul nggak teman-teman? Nah, di situ kita mulai keyakinan kita harus kita pupuk lagi teman-teman. Nah, itulah fungsinya teman-teman join di bisnis ini berdua. Jadi saling menguatkan nih teman-teman. Ya, saling menguatkan. Di saat saya bilang, Pak, ya Allah, saya udah datang nih Pak, di kota ini saya ada dokter umum, sudah saya datang ke ketuanya, kemudian saya sudah buat undangan, ternyata yang bisa hadir dari 100 undangan, yang bisa hadir hanya 20 gitu ya. Kadang ternyata dari 20 yang ngisi datikan. Ya, harus teman-teman diskusikan rutin tuh. Setiap kali aktivitas, kalau saya dengan suami itu biasanya untuk diskusi poin pertama ya untuk meyakinkan diri kita itu biasanya setelah selesai kegiatan teman-teman. Ba'da sholat Isya, kemudian saya ngobrol-ngobrol, Pak, seminggu ini kita udah lakukan ini, yuk kita evaluasi apa-apa, ini kira-kira apa, nanti di situ kita perbaiki teman-teman, sambil menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah potensi teman-teman. Nah, saya dengan suami dan teman-teman semua pun gitu. Pada saat kita lagi mupuk keyakinan kita diskusi, kita saling mempelajari nih. Potensi saya apa, potensi suami apa, potensi pasangan apa nih teman-teman. Ya, contoh, kalau saya teman-teman itu paling suka buka pasar.
ya, buka pasar, bikin acara, presentasi selling, kemudian BOP. Tapi kelemahan saya pada saat memberikan training, teman-teman. Saya sadar diri, Pak, saya orangnya kurang sabar. Yuk kita mulai atur nih, bola mana yang bisa saya pegang, bola mana yang bisa suami saya pegang, ya. Jadi setelah presentasi dan semuanya saya dapat data, saya langsung nih dengan suami, ini Pak, kemudian nanti suami bikin mulai dari training dan sebagainya. Begitu juga dengan customer, teman-teman. Jadi yang rinci-rinci itu bagian suami. Kalau saya pokoknya bagian gedor-gedor ya, teman-teman ya. Bagian buka pintu, membuat masyarakat, yuk sadar loh, ini pentingnya bla bla bla. Kemudian nanti mulai suami bergerak, kemudian nanti trial cost dan sebagainya kita nyambung lagi. Itulah peluang yang kita bisa ambil dengan kita berpasangan ya. Buat teman-teman nih yang ada di acara Zoom ini yang pasangannya belum maksimal, yuk gandeng teman-teman. Nah, terus gimana nih cara gandengnya ya? Dulu teman-teman waktu saya tidak ikut sistem ya, 2006-2007 yang banyak aktif kan suami saya ya. Itu saya satpam teman-teman. Begitu pulang, Pak, udah berangkat dari jam 10 sampai jam 10 siang sampai jam 6 sore ya. Terus saya bilang, udah dapat berapa data nih? Jadi kayak satpam teman-teman, begitu datang udah capek ya. Karena saya juga kelola klinik, jadi taunya gini, Pak kan udah 8 jam nih di luar, dapat berapa data nih? Ya dari data sekian berapa nih yang kira-kira bisa di follow up gitu kan? Sampai akhirnya suami saya, ih saya kok pulang kayak punya satpam ya, belum apa-apa udah ditanya target gitu ya. Sampai akhirnya suami saya juga pinter, mah ayo deh ikut sering ikut kantor Putus-putus, Bu Titin. gitu ya, gini-gini. Akhirnya dengan saya ikut sistem, suami saya ikut sistem. Sudah aman? Sudah aman, Bu. Pak? Sudah, oke ya. Jadi teman-teman, yuk selesai acara ini teman-teman harus sharing nih dengan pasangan. Potensi kita yang ya masing-masing, nggak usah bahas kekurangan, tapi bahas potensi. Dan Allah sudah takdirkan setiap yang berpasang-pasangan itu melengkapi teman-teman. Coba teman-teman, bukan berarti apa, sudah ada bagiannya. Beliau rajin, beliau tekun, ya kan, sangat bisa mendelegasikan dan sebagainya. Semua punya potensi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga teman-teman, yang harus kontrol itu harus dievaluasi ya. Jadi 3 hal ini saya akan review setiap minggu teman-teman ya. Biasanya itu dari Mbak Isa saya bilang setelah kita udah tahu Pak, berarti dari hasil yang sudah kita lakukan, berarti ini bagian ini yang saya pegang, bagian ini yang suami saya pegang. Kemudian actionnya, tindakannya ke depan bagaimana, itu langsung kita bikin juga teman-teman. Nah saya tipikal orang yang pelupa teman-teman, sehingga semua aktivitas selalu saya bikin 2 catatan. Catatan di buku dan catatan di HP. Bahkan setelah saya bertambahnya grup ya, catatan saya tempel di ruang tidur ya. Awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama enjoy aja karena bisnis ini saya anggap ya kegiatan yang memang asik gitu ya. Jadi setelah itu saya dobelin tuh 3 catatan, itu saya tempel di dekat tempat saya ngaca rutin tiap hari ya. Saya tempel nih 1 minggu ini apa, sampai hari ini saya masih lakukan ya. Saya tempel juga targetnya kurang berapa nih. Ini saya karena ini final sprint ya teman-temannya, masih ada 9 minggu. 9 minggu itu Allah tebar semua rezeki. Tinggal teman-teman mau jemput berapa ya yang jadi bagian teman-teman ya. Jadi saya selalu catat. Karena apa? Kalau saya nggak catat tuh saya lupa teman-teman, dan saya libatkan anak saya. Ya, teman-teman nggak boleh egois. Kadang kan kita sebagai orang tua pengen anak kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, intinya maunya yang baik-baik. Betul nggak? Ada nggak di sini yang ke anaknya misalnya ternyata nggak naik kelas, terus ya oke lah gitu. Ada nggak? Atau teman-teman pasti kasih doa yang terbaik dan pengen harapan yang terbaik dan pengen capaian yang terbaik. Betul nggak teman-teman? Ya, pasti pengen kasih yang terbaik, betul. Nah, saya mau adil. Jadi setiap saya bikin goal setting, saya bikin pencapaian, saya selalu libatkan anak saya, teman-teman. Ya saya bilang,
anak saya 3 ya, namanya yang pertama Ardan, yang kedua Ufi, yang ketiga Ferry. Yang pertama alhamdulillah Allah kasih rezeki di psikolog di Solo ya teman-teman. Yang kedua di kedokteran UGM, di internasional di UGM. Yang nomor 3 masih di pesantren teman-teman. Saya libatkan mereka dari kecil. Bahkan kalau yang paling aktif itu anak saya yang nomor 2 ya, yang sekarang di Eva. Kalau misalnya udah bulan-bulan Juni saya tanya, "Mama, itu yang Mama tulis ada tulisan Amerika ya, Maya? Emang harus dapat berapa nasabah?" Ya kan? Kemudian agent berapa gitu. Saya libatkan semua sehingga secara tidak langsung saya diingatkan terus nih sama anak saya, dan saya nggak egois, saya taruh catatan itu yang anak saya bisa baca. Ya, jangan sampai kita hanya catat di buku, yang hanya tahu saya saja, nggak tercapai ya yang tahu saya aja, sehingga kita nggak ngerasa, aduh ya sudahlah kan masih ada tahun depan. Ya, itu yang pernah saya lakukan gitu teman-teman. Waktu awal-awal kan, apalagi saat itu income saya, alhamdulillah Allah titipkan di angka 100 juta 2006. 2006 itu menurut saya saat itu Allah benar-benar titipkan yang penghasilan yang cukup lumayan ya di tahun 2006. Sehingga saya ngerasa oke lah 2006 sampai 2007 saya nggak berbagi dengan anak-anak ya. Nggak fair dong. Kita pengen anak-anak kita naik kelas terus. Tapi saya dan suami menjalankan sebuah bisnis yang mau kita kasih yang terbaik buat anak-anak, tapi nggak terbuka. Begitu saya nggak naik kelas, anak saya nggak tahu, betul nggak? Tapi kalau teman-teman catat, kita nggak naik kelas, kita nggak capai target, kita yang sudah direncanakan nggak capai, itu anak-anak tahu. Sampai waktu itu teman-teman saya itu ada kan targetnya PCC ya, PCC itu anak-anak tahu dapat 2 negara. Terus anak saya, "Mama, itu kan katanya hampir 1 miliar ya, Ma. Tapi kok Mama di situ baru 500 juta ya? Padahal udah mau akhir tahun coba." Kalau seperti itu yang ngomong anak kita sendiri, rasanya gimana teman-teman? Luar biasa ya. Dia bilang, "Oke, Dek, doain ya. Pokoknya Adik kalau habis sholat doain Mama Papa dikasih nasabah yang baik, dikasih calon agent yang baik, dikasih partner yang baik supaya sama-sama sukses," gitu ya. Jadi itu next, Pak. Saya sampai jam berapa ya? Oke, kemudian teman-teman, kita juga harus introspeksi lagi ya. Kok balik-balik ya dari tadi Bu Titin introspeksi, dan introspeksi. Karena itu yang membuat kita bertumbuh teman-teman ya. Saya setiap bulan selalu sama suami, "Pak, apa ya? Ada dosa apa yang kita lakukan selama 1 bulan ini? Kok ada nasabah yang begini? Kok ada agent yang begini? Kok ada yang begini?" Saya selalu introspeksi ya. Sehingga saya selalu bertanya, apa sih bedanya saya dengan agen yang lain? Apa sih bedanya saya dengan leader yang lain? Itu teman-teman harus catat teman-teman. Oh, bedanya saya dengan leader yang lain, saya itu orangnya percaya dirinya oke, dan saya amanah. Saya cukup bisa dipercaya. Ya, tulis teman-teman. Ya. Kemudian mengapa mereka memilih saya? Catat. Nah, ini saya evaluasi paling lama tuh 3 bulan, tapi biasanya saya rutin sebulan sekali. Apa alasannya mereka pilih saya menjadi leadernya? Apa alasannya mereka pilih saya sebagai agentnya? Ya, kalau dari alasan itu kita udah keluar yang baik, ternyata ada satu, aduh saya itu orangnya judes ya. Udah perbaiki, gimana caranya saya bisa senyum, gimana caranya saya nggak sombong, perbaiki itu teman-teman. Yang ketiga, apa yang membuat saya berbeda? Bedanya apa sih saya dengan yang lain? Tim, agent, keluarga nyaman sama kita ya. Next, Pak. Nah, setelah itu langsung merencanakan aktivitas ya. Saya semua bikin di satu buku teman-teman ya. Janji temu dari 100 berkembang. Nah, selama saya join 2006 sampai saat ini 2001 berarti sudah 15 tahun ya teman-teman. Dari 100 daftar nama, dari satu nasabah potensial rata-rata memberikan referensi minimal 20. Itu saya sudah hitung. Minimal 20 bisa memberikan referensi. Dari 20 ini dikembangkan lagi, dari satu referensi bisa
membuat referensi 20 lagi. Ya, sehingga teman-teman kalau teman-teman bisa kelola dengan baik referensi itu udah keren banget teman-teman kalau udah bisa ngelola referensi ya. Jadi setelah kita buat janji temu ini standar ya teman-teman ya, prospek, closing, monitoring, evaluasi. Nah, yang terpenting adalah di sini teman-teman. Setelah kita closing saya izin off cam ya supaya sinyalnya nggak naik turun. Nah, setelah kita closing, ini yang sebenarnya yang paling penting ini nih teman-teman, monitoring ya. Kalau dulu kita udah pokoknya gimana caranya closing. Setelah saya pelajarin ya, saya mulai hijrah ke Tegal, saya udah belajar oh benar-benar ini monitoring nomor 1 teman-teman. Kenapa? Dari monitoring itu yang akan memberikan kita rezeki yang lain yang lebih besar. Kenapa? Kita monitoring loh, nasabah ini butuh kebutuhannya yang diambil sudah sesuai apa belum? Ya kan? Nasabah ini produk yang diambil dengan kita sesuai atau belum? Jangan sampai gini teman-teman. Saya dulu punya case nasabah ini cukup oke dengan Askes ya, dulu Askes BPJS, tapi kok beli PPH dulu HS maaf. Beli HS gitu ya. Sedangkan pada saat di daerah itu Askes dengan pejabat dulu dapat VIP udah akhirnya kan tidak bisa mengcover karena tidak ada selisih biaya dan sebagainya ya saat itu ya. Jadi saat itu saya evaluasi, Pak, kira-kira dengan kesehatan yang ada nih dari kantor dan sebagainya cukup nggak? Nah, kalau dirasa cukup, teman-teman, saya akan mulai beralih ke UP-nya, kemudian ke CCB-nya. Jadi kalau dulu kan kita bikin, mungkin hanya saya ya, saya yakin di One Vision sudah luar biasa. Kalau saya tuh dulu di agensi masih jualannya satu polis campur aduk, betul nggak? UP-nya 50, CCB-nya 20 juta, HS-nya A gitu ya. Nggak dimonitoring sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Nah, sehingga di saat 2010 itu teman-teman saya semua print nasabah dan kita sampaikan juga ke grup. Yuk kita monitoring semuanya. Apakah program yang diambil benar? Karena ini bagian dari ibadah. Jangan sampai gini teman-teman. Nasabah kita bayar premi, kemudian beliau sudah berakad saling tolong-menolong, ternyata apa program yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Menurut saya zolim ya teman-teman ya, karena tidak sesuai. Kenapa enggak pertanggungan jiwanya yang dimaksimalkan kalau memang beliau sudah cukup kesehatannya? Kenapa enggak kalau yang kesehatannya kurang kita maksimalkan di kesehatannya dulu, kemudian nanti di uang pertanggungan jiwanya. Next-nya kita tinggal nambah lagi apa yang jadi kebutuhan. Yang kelima adalah evaluasi ya. Dari 4 hal ini minimal setiap minggu itu harus evaluasi. Kalau saya dulu masih jadi agent setiap hari ya teman-teman, malam mau tidur saya evaluasi hari ini apa aja yang saya lakukan ya. Next Pak. Oke. Ya teman-teman, bermimpilah setinggi mungkin tapi jangan lupa bertindak ya. Salomonik sampaikan. Kita punya mimpi yang luar biasa setiap awal tahun kita bikin goal setting ya kan. Jangan lupa mimpi yang teman-teman sudah tuangkan di buku, sudah tuangkan di gambar, sudah teman-teman tempel-tempel. Jangan lupa untuk mencapai itu jangan sampai kita diam-diam aja ya. Mungkin teman-teman yang pernah dengar sharingnya Ustadz Adi Hidayat ya, ada satu santri yang kan rezeki itu udah pasti, rezeki itu kan sudah ada bagiannya masing-masing ya. Saat itu ada pembagian nasi kotak, kemudian satu santrinya itu ngumpet nih di bawah meja ya. Setelah ngumpet di bawah meja nih teman-teman sudah dibagi nih nasi kotaknya. Terus dia berpikir gini, loh kok saya nggak kebagian ya? Ya kan? Kan semuanya udah dibagi, kok saya nggak kebagian ya? Terus lah kan kamu ngumpet, terus beliau ingat, oh iya katanya kalau mau dapat rezeki itu ada ikhtiarnya. Betul nggak teman-teman? Saat ngumpet nggak ada yang bagiin nasi kotak itu. Ternyata si santri ini ingat nih. Setelah ingat si santri ini dehem ya. Nah, begitu dehem teman-teman pastinya kan yang lain loh, itu suara dari mana ya? Setelah dibuka ternyata dari kolong meja ya. Akhirnya dibagi. Nah, hikmah yang kita ambil walaupun itu sebuah dehem ya, kalau orang bilang ada suara keluar. Nah, itulah ikhtiarnya. Ya, jangan sampai teman-teman cuma mencatat, bikin gambar, kemudian oh oke lah, saya udah maksimal kok gitu.
tapi teman-teman nggak evaluasi lagi apa yang perlu ditingkatkan, atau skillnya, atau waktunya, efisiensinya, atau calon prospek yang kita temuin oke apa enggak, sesuai enggak, calon agent yang kita datengin bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua, terbanglah setinggi seperti layang-layang, tapi jangan sampai putus tali ya. Saya dengan suami dan tim saya bilang, kalau kita bismillah sudah menandatangani akad sebagai agent, maka Anda sudah diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan dengan baik. Jadi jangan sedikit-dikit ngambek, jangan sedikit-dikit teman-teman langsung udahlah susah bisnis ini, udahlah saya nggak cocok di bisnis ini, ya jangan sampai terucap seperti itu teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman bisa bergandengan tangan, bisa solid, bisa menyelesaikan pertandingan sampai dengan selesai, ya. Next Pak. Nah kunci sukses teman-teman, saya juga lagi berbicara dengan diri kita sendiri selama masa pandemi ya, kadang kita rasa aduh udah nyaman banget deh, udah pagi-pagi udah sibuk dengan kegiatan rumah ya kan, nggak bisa keluar, kita hanya Zoom dan sebagainya gitu ya. Nomor satu teman-teman pastinya disiplin diri ya. Hari ini mau ngapain, jadwal udah jelas dan sebagainya. Yang kedua kita bisa netepin goal, target, tapi juga bisa capai gitu kan. Ya, jangan cuma kita goalnya ini, tapi ternyata kita nggak evaluasi ya. Buat teman-teman yang cocok dengan cara saya tadi, tempel teman-teman. Sebagai apa? Supaya anak-anak kita bisa lihat, atau buat yang masih single, supaya mama papa kita libatkan mama papa ya, libatkan, dia dapat 700 juta nih Ma ya. Jadi saya minta doanya, saya tempel ya Ma, tolong ingetin saya, sekarang udah bulan Oktober nih, kekurangannya segini gitu ya. Saya pun setelah di Tegal ya teman-teman, saya tempel, saya kasih tahu mama saya ya. Kasih tahu mama saya, Ma, ini loh Ma, tahun ini bismillah saya niatkan untuk ini, kemudian saya mau bantu ini. Sampaikan semua teman-teman. Bahwa impian itu kalau menurut saya, kalau hanya kita simpan, yang doain ya hanya saya sama suami aja. Tapi kalau impian, goal, target itu kita tempel, ya kita bawa dalam doa, itu udah insya Allah pasti Allah kasih yang terbaik. Ya. Yang ketiga, buat aktivitas harian dan langsung aplikasi. Ada buku harian yang saya harus lakukan hari ini ngapain. Kemudian setelah buku harian itu saya akan pindah ke buku kedua, buku evaluasi. Jadi hari ini yang kita lakukan ternyata apa saja yang perlu dievaluasi akan pindahkan ya, dari mulai nama, nomor telepon, alamat, kemudian nasabah ini fokusnya mau ambil apa, kemudian calon agent ini ternyata hot button-nya apa, saya catat teman-teman, karena nanti lupa kalau nggak dicatat ya. Kemudian yang keempat, selalu upgrade pengetahuan ya. Jadi setiap ada training, pokoknya saya dari dulu tuh setiap leader, Tin ikut Gordon Ho, ikut. Tin ikut Mariani Eng, ikut ya. Padahal saat itu training Mariani Eng tuh sekitar 23 juta, jadi berdua tuh 46 juta saat itu UM baru ya teman-teman. Saya bilang udah Pak, leader kita udah pasti yang dahulu melakukan bisnis ini, insya Allah kalau kita ikutin caranya dengan baik ya kita nyampe gitu ya. Oke, next Pak. Nah, teman-teman kita masih ada waktu 9 minggu ya. Teman-teman nanti buka lagi nih buku agendanya. 9 minggu teman-teman fokus tidak, jadi dulu tuh sempat saya berpikir, apa saya harus datengin semuanya orang yang kaya ya? Harus yang punya uang ya? Ternyata enggak, teman-teman. Ya, buat calon customer, walaupun angkanya mepet, tapi beliau ada komitmen menyisihkan 10-20% itu luar biasa. Ya, jadi yang jadi market kita pengambil keputusan. Ya, saya dulu tuh punya data, wah 3 ini pengusaha besar. Tapi susah banget ditemuin. Tapi ini jadi pegangan yang akhirnya endingnya saya nggak dapat apa-apa teman-teman. Akhirnya saya dari situ belajar. Ya, semua kalangan saya catat, mana-mana yang sehat, mana-mana yang punya uang tapi bisa ditemui dan dia sebagai pengambil keputusan. Kemudian mau menyisihkan, ya, mau menyisihkan dari penghasilan, ya. Kemudian tidak setiap orang juga bisa jadi nasabah. Saya, teman-teman, kalau ngerasa calon prospek dan calon agent ini tidak baik, saya akan tidak lanjut, teman-teman. Karena saya akan selalu bawa doa itu dapat nasabah yang baik, dapat
calon agent atau partner yang baik ya. Kemudian yang kedua aktivitas. Nah, monitoring banyaknya aktivitas harian mingguan. Ini kalau udah kayak gini nih final sprint teman-teman harus getol banget nih. Sehari ketemu berapa, evaluasi lagi berapa dari 7 yang kita temuin, berapa yang bisa kita follow up ya. Dan setiap teman-teman pasti berbeda. Ya kan? Teman-teman ada yang Tin, aku bisa loh Tin ketemu satu orang closing satu keluarga. Tin, aku bisa loh ternyata dengan 3 orang saya closing 12. Itu teman-teman yang tahu bagaimana aktivitas teman-teman dan rasionya seperti apa. Ya, mulai sekarang duduk bareng dengan partner, langsung bikin ini 9 minggu, kita mau ngapain aja, targetnya kurang berapa, yuk bismillah, dibagi dalam 9 minggu tadi. Ya. Dan saya selalu kosongkan 1 minggu untuk udah nggak yang maksimal, tapi jadi seminggu terakhir, ya berarti di Desember minggu keempat, itu bukan lagi yang kita kejar-kejar nasabah. Tapi bagaimana saat mission yang sudah masuk, kita sudah benar-benar fokus nih. Ya, bagaimana bisa selesai semua ya, baik leader yang akan promosi dan sebagainya. Ya, kemudian yang keempat adalah hasil ya. Teman-teman, dulu kita bilang, oh kita kan bisa kontrol hasil. Enggak, hasil tuh bukannya kita kontrol, tapi kita lihat nih dari yang kita udah lakukan, kerja keras kita, kerja cerdas kita, kerja ikhlas kita, oh hasilnya segini. Nah, nanti kita evaluasi lagi ke atas lagi, market kita udah benar belum, aktivitas kita udah benar belum, rasio closing kita, rasio untuk kita rekrut seperti apa ya. Next Pak. Nah, saya yakin teman-teman udah tahu semua ya, ini rumus bakunya ya. Dari waktu yang tersisa tadi ada 9 minggu, ya kan teman-teman. Buat teman-teman yang seperti saya biasanya akan kurangin 1 minggu ya, berarti masih sisa 8 minggu. Efisiensi dari closing teman-teman berapa nih rasionya? Ya, setiap tim, setiap leader pasti berbeda-beda. Nah, kemudian per minggunya berapa? Nah, total apinya berapa yang menjadi kekurangan dari yang mau teman-teman capai di tahun 2021 ini ya. Next, Pak. Nah, saya akan share the best market saya, teman-teman. Ini saya tentukan saat akhir 2007. Ternyata ini masih saya gunakan dan alhamdulillah persistensi saya tidak pernah di bawah 90, teman-teman. Ya, jadi the best market saya adalah dokter bidan, yang kedua polisi tentara, yang ketiga wirausaha, yang keempat PNS, dan kelima notaris. Di tim saya juga sama. Kenapa sih Bu Titin suka banget dengan market-market ini? Dokter dan bidan saya nggak perlu kenalan ya teman-teman. Dokter semua ada pelang dokternya, namanya, ada pelang bidan, di rumah sakit juga ada nama, tertera nama dokter di name tag. Jadi tanpa saya kenalan, minimal saya udah kenal nama beliau. Sehingga akan terbangun trust. Ya, dan komitmen dokter dan bidan itu oke. Sehingga persistensinya oke dan kasih sayang dengan keluarganya juga oke. Ya, polisi dan tentara sama. Saya nggak usah kenalan teman-teman. Saya kalau di stop nih mobil saya paling seneng tuh ya. Pagi Bu, gitu kan misalnya, kenalin Bu, saya polisi dari wilayah ini mau ngecek jalan. Oh iya Pak, kenalin juga saya Titin, saya langsung kasih kartu nama teman-teman. Saya langsung tanya, oh Bapak dinas di sini ya, nah, besoknya saya datengin tuh ke kantornya ya. Saya paling suka karena nggak usah kenalan, saya udah tahu namanya. Yang ketiga wirausaha, saya biasanya wirausahanya itu yang seperti UMKM gitu-gitu ya teman-teman. Kalau pengusaha, kalau tidak kenal dekat kan butuh waktunya panjang ya. Saya kalau pengusaha saya biasanya larinya lebih ke referensi. Kemudian yang keempat pegawai negeri. Nah, pegawai negeri juga sama, tanpa kita kenalan name tag-nya sudah ada. Kalau pegawai negeri saya akan fokus di Purcinta ya dengan CCB, teman-teman ya. Karena kalau di daerah itu BPJS 60% mereka udah cukup puas, sehingga ada sih 40% yang mereka memang oke lah Bu Titin, 40% ini yang memang punya middle up ya, untuk eselon mereka mau beli PPH dan sebagainya. Kemudian yang kelima notaris juga tanpa kita kenalan teman-teman, pelang notaris ada dan beliau punya komitmen baik juga ya teman-teman. Jadi teman-teman tentukan the best marketnya teman-teman apa, baik rekrut ataupun selling, sehingga nasabah dan agent ini tidak menyulitkan kita. Insya Allah kalau kita ada di lingkungan yang baik kan kedepannya juga enak, lancar gitu ya. Next Pak. Nah pengembangan pasarnya seperti apa? Dari 2007 akhir sampai dengan hari ini saya sangat menjaga namanya flyer teman-teman, referensi. Karena saya berpikir kalau nasabah saya ini adalah orang baik, penyayang keluarga,
care dengan lingkungan, saya yakin yang ada di lingkungan beliau juga pasti orang-orang yang baik, ya kan? Untuk bisa kasih referensi calon nasabah, untuk bisa kasih referensi calon agent, pasti orang-orang yang baik. Dan saya setiap closing nasabah udah pasti tuh anaknya ikut, mantunya ikut, besanya ikut, cucunya ikut, keponakannya ikut, ya kan, bude padenya ikut gitu. Jadi kalau satu saya udah pegang itu harus ke bawah, ke samping, ya. Saya selalu doanya Allah kalau ini program yang baik buat keluarga Bapak Andi misalnya. Berilah saya kemudahan, kelancaran untuk bisa berbagi ke keluarga besar Pak Andi. Ya. Jadi saya itu sekarang sudah sampai ke cucu nih teman-teman ya. Ayahnya, anaknya, ke cucu, cucunya udah selesai nih kedokteran. Saya udah masuk ke situ. Akhirnya jatuhnya apa? Lari lagi kan ke besannya, udah menikah, kemudian nanti ke keponakannya, ke om tantenya, itu semua begitu teman-teman. Next, Pak. Nah, tips untuk selalu konsisten teman-teman, ini saya tempel loh teman-teman. Karena kadang kita manusia juga suka, aduh ya Allah, apalagi kemarin waktu nilai tunai ya teman-teman, buat di kota besar mungkin nggak terlalu berdampak, kami di kota kecil itu sangat berdampak sekali, tapi alhamdulillah Allah lancarkan semua teman-teman ya. Jadi saya selalu, ya Allah, ini saya berjoin atau berbisnis dengan Prudential, saya minta petunjuk. Kalau memang ini bisnis yang tepat, berilah saya kemudahan. Ya. Jadi teman-teman harus yakinkan itu supaya apa, langkah teman-teman itu benar-benar langkah yang semua ibadah. Rezeki itu udah disiapkan, kita tinggal jemput, kita bisa bantu, kita bisa kasih yang terbaik buat nasabah kita, ya. Kemudian yang kedua, selalu belajar dan berusaha. Jadi teman-teman, saya tuh kalau habis belajar ya, misalnya hari ini saya belajar sama mentor ini, hari ini saya belajar dengan leader ini, langsung besoknya saya evaluasi, ini bisa saya lakukan dulu nih, ini cocok buat saya. Kalau yang kurang cocok, saya mau belajar, ini memang kurang cocok, tapi saya mau coba nih, kalau saya terapkan kayak apa ya hasilnya gitu ya. Kemudian yang tiga, fokus pada tujuan utama ya. Tujuan utama teman-teman tulis besar-besar, tahun ini mau apa, gede, tulis tempel, sehingga kita diingatkan ya, tidak hanya untuk kita sendiri tapi keluarga bisa ngingetin dan doain. Yang keempat, kembangkan rencana bagaimana untuk bertumbuh. Jadi misalnya saya ini mau kembangin ini, saya udah mulai nih rencananya detail. Nah, untuk pertumbuhan tim seperti ini. Kemudian saya punya market misalnya nasabah saya kok 5 ini kayaknya oke banget, saya mau tambah deh. The best market saya ini, saya pelajarin tuh teman-teman. Jadi kayak saya nambah nih notaris. Notaris ini saya pelajarin banget. Peluang bisnisnya seperti apa, kelemahannya seperti apa, beliau itu cara kerjanya seperti apa, sehingga saat saya akan masuk untuk rekrut ataupun saya masuk untuk selling, saya udah tahu saya harus gimana sehingga cocok dan bisa diterima ya teman-teman. Kemudian yang kelima, aplikasikan apa yang sudah kita pelajari ya teman-teman, dari 4 poin. Poin kelima ya udah yang kita udah pelajari langsung kerjain. Next, Pak. Nah, mulai hari ini teman-teman, bismillah ya, di 8 sampai 9 minggu terakhir kita harus mulai rubah kebiasaan. Ya. Kemarin kita hampir 2 tahun ya di rumah saja ya, bukan hal yang mudah ya, kita prospek via Zoom, via video call, itu bukan hal mudah. Tapi alhamdulillah dengan cara new normal, cara kebiasaan baru, nasabah pun sudah terbiasa sekarang ya. Cek Profos tiap pagi ya. Saya semua daftar referensi itu ada di Profos ya. Jadi saya selalu cek, oh Pak Catur ini saya sudah dapat referensi sekian. Target saya beliau paling enggak 20, misalnya baru 18 kasih referensi, saya akan minta 2 lagi. Kemudian calon agent juga segitu. Saya semua dari referensi, calon agent, calon nasabah juga dari referensi. Nah, teman-teman perkecil masalah, segera cari solusi. Pokoknya kalau ada masalah langsung carinya, kalau ada kayak gini solusinya apa? Ketemu lagi begini solusinya apa? Ketemu lagi begini solusinya apa? Nggak perlu kita bicarain hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu ya, tapi sebenarnya kita bisa ambil solusi, kemudian kita akan dapat strategi yang insya Allah lancar dan keren banget untuk sampai di akhir tahun 2021 ya. Action dan bungkus semua dalam doa teman-teman ya. Kita sebagai manusia lakukan yang terbaik ya. Allah sudah siapkan semua nih. Tugas kita tinggal jemput teman-teman ya. Jika kita berharap diri ya Allah, saya udah ke Semarang nih, ya Allah saya sudah ke Kalimantan nih, kok saya sudah berjuang seminggu di sana hanya dapat 2 nih.
Allah pasti akan bayar, teman-teman. Ya, saya sering sekali saya jalan dari Semarang Solo, targetnya misalnya 500 juta dengan 3 agent gitu. Oh ternyata kok nyangkut hanya 100 juta dan cuma 1 agent. Tapi karena kita ikhlas dan kita lakukan yang terbaik, begitu sampai ke Tegal, teman-teman tiba-tiba nasabah saya bilang, Tin, ini loh Tin, ada ponakan saya baru merit, bla 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 gitu. Nah, Allah bayar, Allah ganti, kan kita nggak tahu nih rezeki kita dari mana, dari semua penjuru arah kan teman-teman. Yang penting kita begitu lakukan itu maksimal, ikhlas dan berikan yang terbaik yang kita bisa. Ya, jangan sampai orangnya gini-gini, aku kasih sekian persen aja lah, enggak. Saya apapun itu ketemu orang, pokoknya saya presentasikan yang terbaik. Ya, apa yang jadi yang kita bisa kasih. Ya kan, kalau itu rezeki kita pasti baliknya ke kita. Ya, next Pak. Nah, ingat teman-teman, potensi itu berkejaran dengan waktu ya. Tanpa terasa juga saya sudah join di Prudential 15 tahun ya. Dengan 2 tahun yang memang zong, tapi Allah kasih bayar sampai 13 tahun saat ini saya dan suami dan tim alhamdulillah masih bertahan, masih diamanahin nasabah yang baik ya. Jadi teman-teman, kita semua berkejaran dengan waktu. Anda akan lakukan ataupun tidak lakukan, badan kita tuh lama-lama lagi dan kita semua bakal tutup usia. Ya, apa yang bisa kita kasih manfaat nih teman-teman? Kadang saya sedih ya waktu papa mama mertua tuh tutup usia tuh, saya waktu itu masih bangun bisnis di Tegal tuh baru 2 tahun teman-teman. Waktu kita lagi sibuk-sibuknya sampai mertua saya bilang, Tin, Kus, kapan kamu ini nggak sibuk banget seperti itu. Sabar ya mama doain, pokoknya semua hal yang kita lakukan insya Allah buat yang terbaik buat keluarga ya. Setelah papa mama mertua saya tutup usia tuh ya Allah penyesalannya. Maksudnya bukan berarti kita nggak legowo ya teman-teman, tapi kadang ada hal-hal yang belum bisa kita kasih yang terbaik. Buat teman-teman yang masih punya mama papa, masih papa punya mama papa ngelihat kita sukses, kasih umroh, ya kan, kasih haji, kemudian kasih sedekah Jumat rutin, itu insya Allah kasih buat beliau sangat-sangat puas, bangga, ya kan, dan luar biasa. Nah itu yang teman-teman, saya benar-benar begitu pulang ke kampung ya teman-teman, mama saya dulu hanya pedagang gorengan, abah saya itu, saya manggilnya mama sama abah ya. Abah saya itu dulu penjahit keliling ya teman-teman. Begitu saya pulang tahun 2012, waktu itu rumah abah saya hasil dari warisan yang saya tuh terjual untuk menyekolahkan anak-anak ya, karena kami dulu sangat susah untuk menyekolahkan anak-anak. Nah, alhamdulillah teman-teman di 2012 saya pulang teman-teman, saya dikasih titip Allah beli ruko di jalan utama sejajar dengan rumah abah saya. Itu ternyata ya Allah, mama sama abah tuh bahagia banget ya Allah, Tin. Yang kemarin hilang ya Tin, kita dijual murah karena suatu kebutuhan, ternyata kita bisa wujudkan, keluarga bisa punya tempat yang dulu kita idam-idamkan. Itu bahagianya luar biasa loh teman-teman ya. Buat teman-teman yang masih punya impian yang sekiranya Allah apa sih yang bisa, udah curhat aja sama Allah gitu. Ya, saya kok kalau ketemu orang kok nggak pede ya, ya Allah apa yang harus saya lakukan ya, kita cerita sama saya tuh di Prudential gini-gini, udah mama bantu doa ya Ma ya, kurang ini ya, abah bantu doa ya gini-gini ya. Alhamdulillah teman-teman, sebenarnya impian saya kenapa saya pengen pulang ke Tegal itu, saya pengen angkat derajat orang tua saya ya. Semenjak saya kecil teman-teman, saya tuh masih ingat sekali, saya bawa adik saya berlima nonton TV di tetangga saya ya, itu saya disiram air loh teman-teman ya. Karena namanya anak kecil ya, berlima masih kecil, mungkin ada yang kurang bersih atau apa, sedangkan tetangga saya tuh orang kaya. Itu yang membuat saya ambil, wah, saya benar-benar mau ambil ini ya. Saya waktu itu masih kelas 5 SD ya, teman-teman. Saya akan kasih yang terbaik buat orang tua saya ya. Saya akan berikan yang terbaik, gimana caranya orang tua saya punya derajat, bisa dihormati ya kan, bisa membuat orang tua saya happy. Ya, dan alhamdulillah abah sama mama saya sampai hari ini masih diberi kesehatan ya teman-teman. Allah kasih waktu saya untuk bisa mewujudkan impian abah sama mama saya ya. Oke, next teman-teman. Intinya teman-teman ambil peluang itu ya. Kemudian teman-teman, saya selalu
refleksi juga. Ya, saya akan rubah pemikiran. Jadi gini, pemikiran kita harus dirubah nih. Kalau yang sekarang kurang, apa sih yang perlu dirubah? Rubahlah perkataanmu, rubahlah cara pandangmu, maka hidup kamu akan berubah. Ya, attitude-nya benar, cara pikirnya benar, bertindaknya benar, berteman pun dengan yang benar. Kemudian efeknya apa? Insya Allah hidup kita akan benar ya. Jadi walaupun dulu teman-teman saya di keluarga yang sangat-sangat sederhana, mama saya mengajarkan pada saat kamu berteman kamu pilih ya. Dan alhamdulillah 6 bersaudara ya teman-teman. Saya sampai selesai bidan, kemudian adik saya juga bidan yang melanjutkan klinik saya. Kemudian ada yang di batubara, walaupun 4 adik saya tidak ada kesempatan untuk kuliah, ada yang PNS, ada yang punya usaha sendiri, gitu kan? Karena memang mama sama abah saya selalu bilang, Tin, pokoknya walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi pegang ya Tin, kamu harus jujur, kamu harus bisa dipercaya, apapun yang kamu dititipkan pekerjaan dengan gaji berapapun. Saya awal hijrah ke Tegal, ke Jakarta ya teman-teman, itu saya kerja di Yayasan Kanker Indonesia itu saat 2000 berarti 2000 tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu saya hanya terima gaji 200.000 teman-teman. Itu yang benar-benar ya Allah. Tapi karena saya sudah dididik dengan orang tua yang oke, pokoknya jangan lihat angkanya, yang penting kamu benar deh, kerja benar, insya Allah rezeki itu akan mengikuti gitu ya. Oke, next. Kemudian kita bareng-bareng sama bisa pandai membawa diri ya teman-teman. Jaga kerendahan hati kita agar tidak muncul sikap sombong, itu yang pertama. Yang kedua, jaga attitude kita agar setiap orang yang berhubungan dengan kita akan dapat manfaat. Jadi setiap kita bismillah sudah rapi keluar rumah, bismillah ya Allah, semua orang yang kita niatkan untuk ketemu dengan saya, tolong bantu untuk kita bisa kasih manfaat yang terbaik. Ya, supaya apa? Langkah kita semuanya menjadi ibadah gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadilah kita pembawa pencerah atau sebagai penerang bagi setiap orang yang berhubungan dengan kita ya. Jadi setiap hari saya baca ini teman-teman, ya Allah, langkahku mudah-mudahan kasih yang terbaik, kasih penerang buat calon nasabah, buat calon agent, buat masyarakat yang hari ini saya temuin gitu ya. Oke, next Pak. Jadi teman-teman udah 8 minggu lagi nih ya. Pokoknya kita harus smart ya, harus dibawa happy ya. Kemudian nggak usah drama. Kita di sini sama-sama yang sudah punya keluarga, kita sudah diamanahin anak, ada orang tua mungkin yang masih ada dalam tanggungan dan kewajiban kita. Buat yang masih single ya, punya juga kita harus kasih yang terbaik dong buat orang tua. Jadi nggak ada drama deh. Pokoknya akhir tahun seperti ini, setiap ada kegiatan yang kayaknya kurang pas di kita, langsung datang ke leader. Der kok gini-gini ya, aku kurangnya apa? Ketemu calon agent, Der kok gini-gini ya, kurangnya apa? Der kok ini ada nasabah ya, Der ini kok klaim begini-begini. Jadi ganggu nih pemikiran saya di minggu ini, jadi saya nggak fokus nih. Datang ke leadernya ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Langsung balik lagi, bungkus dengan doa teman-teman. Ya, oke, next Pak. Ya teman-teman, mudah-mudahan teman-teman kita juga bisa kasih semuanya yang terbaik, bahwa selalu dengan doa teman-teman, dalam doa kita profesi ini bisa menjadi ladang ilmu. Bener banget. Ya, saya dapat banyak teman kolega yang luar biasa saling support, termasuk Pak Kemal dan teman-teman semua yang ada di One Vision ya, ada di grup WA Syariah yang saling menguatkan ya, sebagai ladang amal, benar banget, dan sebagai ladang rezeki ya, rezeki yang sudah kita titipkan, bismillah kita bisa berikan apa yang menjadi hak kita dan hak di sekeliling kita ya, menjadi ladang silaturahmi dan menjadi kebaikan dunia akhirat. Amin. Next Pak. Oke, slide saya terakhir, teman-teman. Berani start, Anda harus berani finish. Ya, teman-teman. Saya join 2006 dengan segala kekurangan, dengan segala kegagalan. Ya, tapi saya berjanji dengan suami saya, dengan tim saya, kalau saya sudah berani memulai, maka saya harus berani menyelesaikan. Ya, teman-teman ya. Kenapa?
Anda sudah diamanahi yang 100 nasabah, yang 200 nasabah, yang 100 tim, yang 50 tim, yang baru 3 nasabah, yang 10 nasabah, itu berarti Anda sudah dikasih amanah nih teman-teman. Amanah sudah ada di pundak teman-teman. Jangan sampai baru 1 tahun dengan kesulitan langsung give up, langsung udah finish duluan. Enggak. Ya, teman-teman selesaikan, karena kalau sudah diamanahin, kalau Anda selesaikan dengan baik, itu akan jadi amal ibadah kita semua. Itu aja teman-teman yang bisa saya sharingkan ya. Saya juga sangat berterima kasih sudah dikasih kepercayaan, dan saya juga belajar banyak nih dari One Vision dengan leader-leader yang sangat hebat. Itulah kisah perjalanan saya selama 15 tahun. Dan insya Allah di tahun ini saya dengan suami udah mulai mengembangkan ke DIY dan Solo, teman-teman, karena kita harus tahu juga kalau kota kecil nggak seperti Jakarta ya teman-teman ya. Pada saat kota kecil sudah kita bina, bimbing dengan baik, kita harus hijrah lagi, hijrah untuk berbagi lagi kepada masyarakat sekitar, dan kita berbagi manfaat untuk semua. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala hilaf dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, teman-teman. Tidak lain dan tidak bukan kita ingin kasih apa sih yang Titin dan Pak Kus kerjakan selama 15 tahun di Prudential. Itu aja, saya kembalikan lagi ke MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat Oke. pagi, Bu Titin. Semangat pagi. Teman-teman, kalau boleh saya minta semua di unmute mikrofonnya, lalu kita beri aplaus yang paling meriah buat Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Thank you, Bu Titin. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih, Bu Titin. Sama-sama. Luar biasa Bu Titin sharingnya. Bukan hanya sharing mengenai perjalanan bisnis maupun tips-tips sukses di bisnis Prudential, namun juga ada selipan seperti nasihat-nasihat kehidupan. Saya serasa sedang mendengar ibu saya yang menasihati saya. Thank you sekali Bu Titin, yang berharga sekali. Benar-benar menambah semangat dan motivasi dalam final sprint tahun ini. Ya, semoga sharing ini juga membawa berkah bagi Bu Titin dan juga tim di Prusahati, sehingga bisa lebih besar lagi bisnisnya tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya. Amin. Sebagai apresiasi kami Bu dari One Vision, mohon diterima dengan hormat e-certificate ya, gitu dari kami. Ini dia buat Bu Titin. Ini zamannya virtual Bu ya. Sertifikat pun juga virtual. Iya, seperti itu. Baik, Ibu, titip salam hormat kami buat Pak Kusdiarto dan keluarga di rumah, buat anak-anak semua, dan tentunya keluarga besar agensi Prusahati di Tegal. Ya, sukses terus dan sehat selalu Bu Titin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya. semua. Baik. Nah, teman-teman, untuk melengkapi sesi Bu Titin pagi ini, saya ingin mengundang dengan